ulama yang Masya Allah aktif menyebarkan dakwahnya hingga ke berbagai negara. Kita panggil langsung ini dia, Habib Ali Zainal Abidin Alkaf. Buya kita tercinta udah dia datang ke Brownies, tapi gini, bukan cuma di Indonesia, tapi Habib Ali Zainal Abidin Alkaf ini aktif dakwah di berbagai negara. Coba kita lihat foto-fotonya dulu ya. Ini lu nih, Thailand. Ya, Iya, Thailand. Habib ke Thailand, ke Malaysia ya, Bib? Ke Malaysia, Singapura, ke Cina. Di Cina katanya ada masjid bagus banget ya, Bib, dari ribuan tahun lalu ya, Bib? Di Guangzhou ya? Guangzhou. Ya, betul. Kita ke Cina mah yuk. Ayo. Kamu apa kata lu hayu? Tapi negara mana aja sih? Gampang aja, gampang diajak. Bib yang udah pernah Bib datangi untuk dakwah? Kalau di Asia Tenggara hampir semuanya kayaknya lah. Asia Tenggara ya? Asia Tenggara, Asia, Cina, ke Makau, ke Guangzhou tadi, ke Jepang, juga ke Afrika, Australia, alhamdulillah. Berarti Bib, kalau Habib lagi dakwah ke luar negeri gitu, dakwahnya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia, ada yang translate atau pakai bahasa Arab, Bib? Beberapa tempat kayak di Malaysia bahasa Melayu, karena saya orang Palembang masih mirip-mirip. Terus juga di Singapura pakai bahasa kita, Brunei juga sama, tapi kayak di Thailand ditranslate ke bahasa mereka. Ah, bahasa sana ya. Ini di Thailand tadi barusan. Ini di mana, Bib? Kalau ini di Indonesia kayaknya. Ada lo nggak tuh, Mak? Di mana dulu? Tengah gue, cuman gak kefoto. Iya, udah. Tapi Bib, ketika dakwah di luar negeri ada nggak sih perbedaan pendekatan atau mungkin dibandingkan dakwah di Indonesia? Kayaknya dari belasan tahun saya keliling-keliling ke beberapa negara, dakwah paling nikmat itu di Indonesia. Nggak ada tandingannya sama sekali karena sebagian negara itu perizinannya sulitnya minta ampun. Sebagian teman-teman kita kadang-kadang perizinannya itu 6 bulan sebelum membuat satu event gitu. Kalau di Indonesia kadang-kadang di program televisi saja kita bisa buat tausiah seperti ini. Oh, di luar negeri itu kerumunan tertentu juga nggak boleh ya? Iya, banyak yang dilarang. Betul. Oke. Di setiap perjalanan dakwah, apa pesan utama yang selalu Habib ingin sampaikan ke jamaah? Saya pengen semua orang itu nyontoh Rasulullah, ya. Jadi rata-rata kebanyakan dakwah yang saya sampaikan, gimana caranya setiap umat itu mencontoh Rasulullah SAW. Karena ketika Rasulullah SAW dijadikan suri tauladan, maka tentu kehidupan dunia akan menjadi bagus, kehidupan akhirat apalagi gitu. Itu yang pertama, dan yang kedua saya senantiasa menekankan untuk persatuan. Kadang-kadang kita beda caranya saja, tapi hasil yang ingin kita capai itu biasanya sama. Sama-sama pengen surga. Cuma caranya ada yang 5 tambah 5 sama dengan 10, ada yang 4 tambah 6 sama dengan 10. Oke. Jadi pesannya simpel banget ya, intinya adalah bersatu gitu ya. Nah ini tapi sosoknya begitu menginspirasi, ulama Tarim sampai tuangkan ke dalam syair. Aku punya tayangannya dulu coba ya. Nah, Masya Allah ya. Habib, ini pengen tanya deh, seberapa dekat hubungan Habib sama ulama Tarim? Sebenarnya lagu ini dibuat sama liriknya oleh ulama Yaman dan dinyanyikan oleh penyanyi dari Suriah, dan alat musiknya itu dari Mesir dan studionya di Turki. Jadi internasional banget. Ada salah satu ulama dari Yaman, dia buat pujian syair untuk saya. Adapun kedekatan dengan ulama Tarim, saya kebetulan ambil kuliah S1-nya di sana. Jadi saya duduk di sana sekitar 4 tahun lebih untuk mengambil syariah di sana. Kemudian meneruskannya di Indonesia. Keren loh, itu luar biasa loh. Tapi gini, Ren, ini maksudnya juga untuk manis yang ada di rumah. Aku panggilnya Abuya gitu. Jadi Abuya ini juga salah satu orang yang ngebimbing aku. Banget semuanya. Dan terus aku bisa bercerita semua, segala hal gitu. Jadi yang membuat aku mengenal Islam lebih simpel,
terus lebih ya penuh cinta, itu ya beliau ini gitu, mengejarkan dan juga mengenalkan, bahkan membimbing, mengarahkan aku ketemu dengan orang luar biasa hebat di Mekah ya. Di Mekah ya dari beliau ini. Aduh, ontanya ribet ya, udah mulai muncul. Belum, repot ya. Nggak sabaran nih orang nih. Iya, nggak sabaran. Ada kepala onta nongol. Iya, iya. Iya. Lagi serius lagi. Soalnya kalau di belakang suka dinyamukin dia, gitu. Dia maunya cepat keluar. Gitu ya. Nah, karena sudah ada Habib di sini, sekarang kita mau menjawab pertanyaan netizen dengan segmen netizen bertanya, Haji Igun menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Igun. Habib, kenalkan, ini piaraan saya. Namanya Onti. Habib, temenin saya ya. Karena netizen banyak yang suka bertanya-tanya pada bapaknya. Kadang nggak dapat jawabannya sama bapaknya, dia tanyanya ke Haji Igun. Iya. Oke. Coba kita lihat pertanyaannya ya. Dari studio. Oh, Mau tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Haji Igun mau tanya, Ya. apa hukumnya kalau pas tarawih saya pilih masjid yang imamnya paling cepat biar bisa cepat pulang? Haji Igun dulu deh jawab deh. Haji Igun dulu jawab. Kalau nih Haji Igun punya pendapat ya, sholat itu hubungannya kita sama Allah. Terkadang kita merelakan waktu kita berjam-jam untuk bekerja. Tapi coba luangkan waktu 5 menit buat Allah, apa susahnya? Ya kan? Dan Dinda harus ingat, terawih itu tidak ada setiap bulan. Karena bulan ini paling mulia. Ya, walaupun sholat terawih itu hukumnya sunat. Tapi coba lakuin sebisa mungkin, jangan sampai bolong. Ya, ada 8 rakaat. Ya Habib, ada 8 rakaat. Ada berapa rakaat lagi Bib? 20. Ada 20 rakaat. Ada yang 8 jam gak kelar-kelar. Kayaknya lu gak bakal sanggup. Gimana kalau menurut Habib? Kayaknya jawabannya udah Ustadz Andi ya. Nah, pertanyaan Haji Igun sholat nggak nih? Ya insya Allah. Insya Allah. Iya. Ya tergantung Nah, kemarin sama Ipa sholat nggak? Ya, iya. Ada lagi yang mau bertanya? Tolong yang lebih sulit, yang lebih sulit. Yoi. Pak Haji. Pak Oh, Pak Haji. Ade. Mati. Pak Haji. Halo, Tolong Pak Haji. Coba bentar. Mic dibuka dong. nomor berapa itu? Tolong dibuka. Sabar. Udah, tadi udah. Pak Haji, teman saya kalau ngutang Nama, susah lo punya banget nama bayar. nggak? Nama nggak? Nama. Saya Alek Pak Haji. Dari mana? Haji lo nggak budek, dengar. Alek mau nanya Pak Haji. Teman saya kalau ngutang susah banget bayarnya. Bilangnya pemutihan aja. Lebaran aja pemutihan dosa. Masa utang kagak? Gitu Pak Haji, gimana hukumnya Pak Haji? Oke. Pak Haji, Sabar, Pak Haji. Pak Haji coba jawab ya. Kalau memang kita susah mengikhlaskan orang untuk kita pinjamkan uang, usahakanlah kita tidak usah minjamin. Berapa uang yang kita punya, kita ikhlasnya berapa, kita kasih seikhlasnya. Daripada kita berharap uang itu kembali. Iya kan? Karena hutang itu akan ditagih sampai hari kiamat nanti. Bagaimana? Jadi ada kisah Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah tidak akan mensolatkan orang yang masih punya utang. Oke. Jadi Rasulullah SAW kalau diundang untuk sholat jenazah, Rasulullah akan tanya, dia ini punya utang atau enggak? Ya. Kalau dibilang punya ya Rasulullah, Rasulullah akan mundur, bayar dulu hutangnya. Jadi betul-betul masalah yang besar bagi seseorang ketika dia memiliki hutang. Sehingga pahala terbesar adalah ketika kamu merelakan hutangmu bagi saudaramu. Ya, karena itu jauh lebih baik. Ya, kameramen ada butuh berapa hari ini? Berapa? 5 orang aja katanya 5 orang. Maksudnya 5 orang gimana? 5 juta apa 5 orang loh? Iya mana ada nggak? Hah? Ya udah kalau misalnya emang limpunnya ya. Ada lagi?
Ya. Wah ini konflik banget mukanya nih. Nama saya Udin, Pak Haji. Nama nggak ada nama lain loh. Pak Silakan Haji, Din. kan mau lebaran nih bentar lagi. Ya. Makanya kayak Nugi. Pastikan bayar zakat fitrah. Boleh nggak bayar pakai beras kencur? Nah Habib jawab deh. Kayaknya Habib bisa jawab deh jawabannya deh. Habib dulu coba pakai Kayaknya beras. gampang banget ini jawabannya. Oke. Jadi gini, jangan pernah bercanda tentang zakat. Masya Allah. Ya. Ini poin nih, poin. Jangan pernah bercanda tentang zakat. Karena zakat itu Allah itu sudah memberikan keringanan yang amat sangat ringan untuk manusia. Ya. Jadi zakat itu sebenarnya dilihat dari seberapa besar penghasilan kalian. Oke, karena kalian harus ingat bahwa harta yang kalian miliki itu tidak selamanya 100% punya kalian, tapi punya hak orang lain. Ya, kalau saran saya daripada kamu bayar zakat pakai beras kencur, coba pakai beras porang. Gimana Habib? Ada Tapi ini lagi nggak? poin bagus sekali. Kita nggak boleh Nggak boleh ngeremehin. Bib. ngeremehin urusan Ya. agama. Sehingga dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala seakan bertanya-tanya dengan nada marah begitu. Abillahi, apakah aku dan syariatku dan Rasulku kau jadikan mainan? Ya. Jadi ini poin bagus sekali untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa untuk agama tidak ada permainan. Jadi sebenarnya kalau aturannya di Islam kita ini zakat fitrah ya, Bib. Fitrah. Zakat fitrah itu berapa persen, Bib? Dari harta kekayaan Zakat yang kita fitrah punya. itu beras. 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 Ya. Berasnya harus seenak beras yang kita makan, teman-teman ya. Ya. Tapi kalau kalian hari-hari makan nasi bok, ya seenak nasi bok lah. Betul kan? Bukan beras ya, makanan pokok di satu tempat. Makanan pokok. Ya. Berarti saya beras porang nih tahun ini ya. Pak Haji mau nanya lagi Pak Haji, boleh? Boleh, Mbak. Boleh, ya. Puasa dia puasa. Boleh lemas, ajinya lemas nih, soalnya onti, lapar. Jadi gini Pak Haji, biasanya kan kita tiap lebaran kita silaturahmi ke rumah saudara gitu Ya. kan. Tuh ada kaleng biskuit tuh. Ya. Nah, ada kaleng biskuit, Ya. ada minuman-minuman soda. Nah, begitu dibuka, kirain biskuit, ternyata rengginang atau kerupuk. Nah, ini jawabannya. Mohon pencerahannya. Ya, ini yang menarik. Itu Ini yang hukumnya gimana? Ya, ini yang menarik. Ya. Bahwa kita esensi dari Mampus esensi. esensi dari nilai silaturahmi itu bukan dari apa yang dihidangkan, tapi niat baik kita untuk meminta maaf pada orang-orang yang terdekat. Ya, kita tidak bisa menyamakan dapur orang seperti dapur kita. Apa yang terhidang di rumah kita terhidang di rumah orang. Kita cukup menghargai. Oh, mungkin ada biskuit, ternyata dalamnya rengginang. Ya nikmatin aja daripada hanya udara di dalam biskuit itu. Justru ini penting. Justru kalau kita tahu tetangga kita dalam kondisi yang tidak mampu, alangkah lebih baiknya di saat kita silaturahmi kita bawa makanan buat mereka. Bawain biskuit yang paling enak, bawain makanan. Saya pernah ada satu cerita tahun lalu, ada orang bersilaturahmi Ramadan ke rumah saya. Udah dia berharap ada makanan, dia nggak bawa apa-apa, pulang masih ngedumel. Tuh gue. Kasih bawa gue aja lo. Hah? Iya. Gue udah bilang buat tebak nih, Bener kasih nggak, Bib? gua. Bener nggak, Bib? Sebenarnya semua jawaban sudah diborong sama Haji Igun. Haji Igun. Hei! Udah ya. Tapi Onti mules. Haji, Iya Wendy. tapi memang orang harus bersyukur ya. Ya. Maksudnya kalau buka kaleng biskuit isinya rengginang ya masih alhamdulillah. Ya. Buka kaleng biskuit isinya bis damri gimana? Gede kan? Ini satu lagi hal yang menarik. Di saat segala sesuatunya itu kita forsir, itu ternyata tidak baik. Ternyata sebuah program itu butuh yang namanya iklan. Oh, Masya Allah. Ya kan? Karena iklan-iklan ini yang menopang THR pegawai. Ini dia. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Hadis. Terima kasih semua bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak. Sukses terus, happy terus. Salam buat keluarga pastinya. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk kalian semua. Dan sampai ketemu lagi besok hanya di Brownies Obrolan Manis. Hey.